Terdengar, Pak? Dengar, Pak. Cek. Oke. Terdengar ya? Baik. Sebetulnya di pertemuan 67 ya. Di pertemuan 67 materinya masih inline gitu ya. Masih terkait deskriptif analitik, tapi untuk kasus case yang lain, mungkin bentuk pembelajarannya sama seperti pertemuan 4 dan 5. Jadi kita akan coba jelaskan gitu selama 1 jam. Nanti adik-adik sekalian bisa bisa melanjutkan untuk menyelesaikan deskriptif analitik khusus untuk 2 bidang analitik, yaitu terkait dengan supply chain analitik dan satu lagi itu kaitannya dengan human resource analitik gitu ya. Jadi nanti bisa bisa di bisa disambung pekerjaannya terkait deskriptif analitik ini. Lalu untuk ujian nanti bentuknya take home test saja gitu. Jadi ada case dari saya nanti soalnya gitu. Jadi take home waktunya waktunya seminggu gitu ya. Silakan diselesaikan eh, tesnya. Baik, kita akan masuk ke 2 proses analitik yang cukup populer kembali di teknik industri, yaitu kaitannya dengan supply chain analitik. Baru nanti saya akan masuk ke human resource analitik gitu. Jadi kalau kita berbicara supply chain gitu ya, jadi tentu saja kita akan berurusan dengan 3 hal yang mengalir sepanjang jaringan rantai pasok itu gitu. Ya, kalau Anda tidak lupa, itu ada material atau produk yang mengalir sepanjang chain-nya rantai pasok itu, ada uang atau financial, serta ada information ya, yang mengalir mulai dari suppliers dan customers. Tentu saja ini konteksnya tergantung chain-nya dari mana sampai mana gitu. Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara supply chain, maka ada beberapa scientific atau metode sistematik yang kita sebut ya untuk melakukan operasi pada proses penyelesaian pekerjaan-pekerjaan sepanjang jaringan rantai pasok itu gitu. Nah, contohnya di sini ada material ya seperti requirement, nanti ada standardizing gitu ya, labor cost, standardizing equipment, machinery gitu ya. Lalu pekerjaannya apa saja, task ya, proper planning ya, perencanaan yang sesuai, lalu kontrol yang efektif. Ya, jadi kalau kita berbicara supply chain analitik, maka kita akan berurusan dengan hal yang memastikan bahwa item gitu ya, item itu yang kita rencanakan itu bisa terpenuhi gitu ya, dengan tepat waktu, tepat jumlah dan seterusnya itu. Baik itu nanti pada saat proses transportasi, pengadaan materialnya ya, ukurannya, piecesnya, jumlah produknya ya, consumable use-nya ya, labor hours-nya, equipment-nya, mesin hours-nya dan utilitasnya gitu ya. Kalau kita melihat bahwa supply chain analitik itu berdasarkan konsep rantai pasok yang telah Anda pelajari di semester 6, maka supply chain analitik itu nanti akan berisi ada inventory analitik gitu. Kalau kita berbicara tentang inventory analitik, maka sebetulnya yang kita analisis gitu ya, yang kita desain pada dashboardnya itu adalah menentukan ukuran optimal dari inventorinya gitu ya, menentukan ukuran optimal dari inventorinya. Nah, yang terlibat siapa? Di situ ada store and warehouse staff gitu ya, toko gitu ya, dan staff pergudangannya. Lalu ada order batch SKU ya, SKU ini adalah stock keeping unit. Jadi berapa banyak lot size optimalnya untuk setiap stock keeping unit yang harus dipesan ya, atau mungkin kita alokasikan gitu. Ya.
Nah, ini officer tentu saja ya, chief officer yang berperan di sini. Lalu rute, kita berbicara rute, panjang rute yang menghubungkan tujuan, destinasi, dan alternatif atau moda terbaik itu juga bisa menggunakan supply chain analytic. Itu juga bisa dianalisis menggunakan supply chain analytic. Yang terlibat tentu saja ada officer pembelian serta staf logistiknya. Lalu di sini last mile delivery ini Anda sudah pelajari di supply chain ya. Nanti tinggal dilihat buku buku apa namanya buku Chopra kembali. Ini ada tipe last mile delivery. Jadi consignment atau pengiriman, perencanaan pengiriman for hyper local delivery gitu ya. Proses pengiriman lokal ataupun kita pemenuhan customer gitu ya. Ini tentu saja kepala distribusinya. Lalu berikutnya efisiensi energi adalah penggunaan energi pada eh, konteks konversi raw material menjadi produk jadi. Jadi konversi raw material atau bahan baku menjadi produk jadi dan efisiensi bahan bakar pada proses distribusi. Itu juga bisa dicatat di supply chain analytic yang berurusan di sini adalah plan manajernya. Lalu terkait supplier scoring ini juga bisa kita lakukan. Pekerjaannya adalah kita melakukan peringkat, membuat model peringkat gitu ya, rating gitu ya, untuk setiap suppliernya pada basis sosiodemografiknya ya, suatu daerah tertentu atau mungkin suatu daerah tertentu atau mungkin suatu plan tertentu gitu ya, dan kinerja historisnya ya. Di sini chief officer yang bertanggung jawab di sini ya, chief planning officer. Di sini sourcing gains. Jadi bagaimana suatu pengadaan bahan baku itu didapat, itu adalah mengukur savings, penghematan ya, karena realign penyesuaian procurement dari supplier, lokasi supplier dan berbagai macam channel ya, untuk tujuan itu mendapatkan keuntungan yang positif ya. Lalu di sini ada working capital. Working capital ini adalah kaitannya dengan modal ya. Ini adalah modal yang menjadi backbone ya atau tulang punggung ya yang bisa menjalankan bisnis meliputi finansial di sini, investasi dan surplus ya atau keuntungan. Ini sih yang bertanggung jawab sih financial officer. Lalu ada open account. Di sini kaitannya dengan big supplier ya. Ada trade finance ini kaitannya dengan kredit ya saat kita melakukan import ya atau ekspor ya. Proses pengiriman pengadaan import ataupun ekspor dari negara asing gitu. Di sini ada prepayment juga. Ini kita mencoba melakukan modifikasi pada proses pembayaran kepada vendor agar delivery-nya itu bisa bisa akurat ya dan memenuhi kualitas. Lalu kredit perdagangan ini extending atau minimasi kredit ya saat kita membuat melakukan proses pengiriman delivery ke customer atau dalam beberapa hari gitu ya. Berikutnya supplier advance kaitannya dengan istilah kredit ya, kredit dengan supplier yang dihubungkan pada rata-rata volume tahunannya ya, juga kaitannya dengan skor dari vendor. Dari sini pre-delivery and post-delivery finance ini transaksi di mana payment itu dihubungkan dengan setiap tahapan pengiriman gitu. Gitu. Nah, itu beberapa pekerjaan kaitannya dengan apa namanya? Supply chain analytic ya. Tentunya ada beberapa pertanyaan yang mesti kita jawab dari supply chain analytic nih. Dari semua misalkan Anda pengen membuat supplier scoring ya, energi efisiensi, tentu itu ada beberapa pertanyaan yang sering muncul pada proses tata kelola supply chain. Jadi contohnya pertama adalah seberapa uh, bagaimana gitu ya, bagaimana suatu perencanaan untuk memenuhi produk demand gitu ya. Jadi bagaimana rencana untuk memenuhi produk demand gitu.
Nah, itu yang bisa Anda harus pastikan di dashboard itu untuk mendukung pertanyaan ini gitu ya. Berikutnya bagaimana suatu penentuan seberapa banyak produk yang harus diproduksi ya dan seberapa banyak mesin harus beroperasi gitu ya. Nah, ini juga juga harus bisa menjawab pertanyaan ini dari supply chain analytic. Berikutnya, bagaimana kita bisa mengelola inventory-nya gitu ya. Ini juga harus dipenuhi ya dari supply chain analytic. Seberapa banyak eh, apa namanya vendors gitu ya, and direct overheads yang terjadi di situ gitu ya. Berapa banyak penghematan yang kita bisa lakukan ataupun biaya overhead yang terjadi pada proses pengadaan. Bagaimana mengelola jaringan? Ini juga perlu bisa dijawab. Apakah kita konsisten ya, secara konsisten mengirimkan proses pelayanan atau produk dengan kualitas yang memang diharapkan oleh customer kita? Itu juga bisa kita lihat dari respon customer kita. Apakah kita bisa memaksimasi produktivitas? Ya, ini juga kaitannya dengan produktivitas ya, yang bisa dianalisis menggunakan uh, supply chain analytic gitu ya. Lalu progres pada pengukuran operasional ya untuk industri kita, bagaimana progres operasionalnya itu kita bisa dapatkan juga. Berapa banyak defective products ya, bagaimana produk yang cacat itu atau mungkin adanya komplain pada suatu pelayanan ya. Bagaimana saya bisa merencanakan bahwa supply chain saya gitu ya uh, bisa sesuai dengan waktu yang ditargetkan ya untuk supply chain itu agar bisa memenuhi target tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga gitu ya. Lalu berikutnya, apakah supply chain saya responsif atau agile? Agile itu lincah gitu. Gitu. Apakah supply chain saya bisa memenuhi demand yang berubah tiba-tiba gitu ya, atau mungkin raw material yang tiba-tiba langka gitu ya, atau mungkin yang mesin yang tiba-tiba rusak, atau mungkin ada aspek-aspek sosial lain yang ada di situ gitu. Lalu berikutnya bagaimana eh, suatu tata kelola dari rantai pasok ya, rantai pasok. Bagaimana suatu tata kelola dari rantai pasok ya, itu bisa dilakukan secara hyperlocal delivery sehingga itu bisa bisa sesuai dengan target last mile delivery tadi. How do, bagaimana kita menjustify ya, menjustifikasi bahwa kinerja supply kita saat ini dan responnya ini memang sudah sesuai dengan yang kita harapkan ya. Terus berikutnya peringkat bagaimana kinerja supplier kita itu bisa gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengencourage supplier kita agar bisa mengirimkan barang dengan tepat waktu, tepat kualitas ya, dan tepat jumlah. Itu kaitannya dengan supply chain analytic ya. Lalu uh, ada istilah berikutnya yang kita sebut itu sebagai supply chain core excellence gitu ya. Jadi kalau kita berurusan dengan akuisisi, maka akuisisi raw material gitu, maka atribut-atribut yang harus ada di situ adalah number of procurement-nya, berapa banyak procurement yang ada di situ, berapa banyak sourcing atau sumber, titik-titik sumber raw material kita. Lead time supplier, ini kaitannya nanti dengan pemenuhan bahan baku. Karena kalau kita mengadakan bahan baku itu tidak mungkin kita tunggu bahan baku kita habis baru kita beli ya. Pasti akan kita ada beberapa titik tertentu sehingga kita bisa lakukan reorder point, itu supplier lead time ya. Lalu ada supplier reliability, seberapa bisa dipercaya supplier itu gitu ya. Lalu ada event order batches gitu ya. Jadi proses pembelian yang sifatnya partai besar gitu. Lalu ada assembly processing, ini berapa banyak proses yang sedang running, berapa banyak jumlah produk ya yang direncanakan dan yang dihasilkan, berapa banyak repeat operation yang ada di situ, lalu biaya preventif dan predictive maintenance ini yang mungkin juga muncul pada kasus supply chain. Lalu selanjutnya itu adalah distribusi, dari panjang jaringan distribusinya,
Lalu ada kapasitas loading, pemuatan ya pada proses distribusi, ada siklus penjualannya per produk, ada siklus collection ya, collection itu proses mengumpulkan. Misalkan kalau kita mengirimkan ke Alfamart atau Indomaret gitu, misalkan kan kita tidak mungkin mengirimkan satu truk itu isinya satu produk semua, pasti ada beberapa produk yang kita kumpulkan dari beberapa distribution center gitu ya. Itu. Lalu rata-rata return berapa banyak barangnya kembali dan jumlahnya gitu ya. Itu bisa bisa harus harus bisa dijawab di situ gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjut. Berikutnya tadi kaitannya dengan kita sampai ini tadi ya, sampai jaringan ya. Oh, distribusi udah tadi. Oh, belum ya. Oh ya, distribusi udah. Lalu congruence ini kaitannya dengan hierarki ya, kaitannya dengan tata kelola apa namanya? Departemen ya, jumlah departemennya, lalu transfer price, time to respond gitu. Nah, itu beberapa beberapa fitur yang harus ada di dashboard ya, di dashboard dari supply chain. Lalu di sini juga ada beberapa kaitannya dengan e-supply chain finance modalities gitu. Jadi kalau misalkan supply chain-nya itu, finance supply chain itu dikelola secara digital atau elektronik gitu. Maka di sini ada payment term extension ya, berapa lama payment itu bisa diperpanjang. Ada cash payment discount yang bisa kita lakukan, lalu business charge card gitu ya. Itu kaitannya dengan expenditure cooperation gitu ya. Dan berikutnya ada supplier relationship finansial yaitu ya, bisa bisa diberikan diskon gitu ya, atau mungkin kaitannya dengan suppliers manajemen ya. Lalu berikutnya cash flow ya, aliran uang, payment processing dan commercial terms ya. Itu juga harus ada di supply chain analytic gitu.
gitu. Kalau kita berbicara ya supply chain itu intinya adalah ya factory, warehouse, distributor dan retailer aja gitu. Sepanjang aliran itu situ ada informasi, uang dan barang ya. Itu kaitannya dengan supplier analitik ya. Saya pikir yang lainnya itu yang terkait formula ini tidak terlalu penting. Nggak, di sini Tapi salesnya nggak ada, Pak. oh ya, oke. Baik. Untuk ini formula saya pikir tidak perlu ya karena nanti menyesuaikan dengan kasusnya sendiri masing-masing gitu. Dan ada beberapa formula yang sudah dipelajari juga di supply chain ya di buku Chopra gitu. Nah itu jadi kalau kita berbicara supply chain analitik ya ataupun Anda mungkin mengerjakan tugas air supply chain maka itu harus ada pertimbangan-pertimbangan itu. Tidak mesti semua gitu ya, tapi mungkin beberapa kalau kita berbicara katakanlah inventory chain maka itu ujungnya adalah menentukan berapa size optimal dari inventory kita gitu ya. Meskipun nanti akan ada beberapa fitur lagi di situ. Seperti contohnya itu adalah kaitannya itu dengan lead time ya, lead time supplier kita gitu. Lalu kaitannya dengan waktu produksi untuk kasusnya inventory produk jadi ya. Jadi itu kaitan dengan inventory chain tujuannya adalah menentukan optimal size of inventory. Jadi ini yang saya maksud dengan bagian pertama dari proses analitik itu harus mendefinisikan proses bisnis. Kalau kita bercerita tentang inventory chain, maka ujungnya itu adalah optimal size of inventory, baru nanti tentukan fiturnya harus ada apa aja gitu. Jadi cara menjawabnya gitu. Definisikan proses bisnis inventory chain gitu ya. Tujuannya apa? Menentukan optimal size of inventory, lalu tentukan juga nanti fiturnya apa saja untuk bisa kita menghitung optimal size of inventory. Dan nanti yang terlibat di situ siapa saja, ada store and warehouse staff, mereka butuh apa saja. Nah, dari situlah requirement itu muncul dan dari situlah dataset itu kita ekstrak gitu ya. Lalu berikutnya, ada pertanyaan untuk supply chain analytic? Berikutnya saya akan lanjut ke human resource analytic. Baik, selanjut ke human resource analytic. Kalau kita berbicara human resource analytic, pasti saja ini kaitannya dengan ya HRD, ya, Human Resource Manager gitu ya. Nah, apa yang dilihat dari human resource analytic itu adalah kinerja dari tenaga kerja kita gitu ya. Jadi human resource analytic didefinisikan ya, ini didefinisikan sebagai analitik, proses analitik untuk sumber daya manusia atau di sini dalam konteks tenaga kerja ya, bisa karyawan, bisa operator gitu ya, bisa termasuk juga manajer gitu ya, supervisor gitu, yang meliputi entire life cycle of employees gitu ya. Jadi yang mencakup keseluruhan siklus hidup dari karyawan itu, mulai saat dia direkrut ya, dilatih gitu ya, terus kinerja tata kelola dia ya, insentif dia ya, strategi dan insentif pengembangan dia sampai retention. Retention itu adalah pengunduran diri. Kenapa dia mengundurkan diri? Nah, itu harus terekam gitu ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan karyawan ini kan sebetulnya sosial ya. Sosial ada beberapa aspek-aspek sosial yang perlu kita pertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan agar tata kelola human resource ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan gitu. Karena ini kaitannya juga arahnya itu adalah menuju ke perusahaan yang selalu mungkin targetnya adalah profit ya. Nah, pertanyaan kunci dari employee analytic itu adalah atau human resource analytic itu adalah pertama, bagaimana kinerja karyawan kita ya, bagaimana kita bisa mengelola kinerja karyawan kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan assignment ya, assignment atau penempatan karyawan kita gitu. Bagaimana kita bisa mengelola attrition and engagement gitu ya.
bahwa karyawan yang mengundurkan diri atau karyawan yang baru pengembangan karyawan yang baru masuk gitu. Karena kan nggak mungkin kita mengelola karyawan tapi dia tidak ada pengembangan diri di perusahaan kita gitu ya. Jadi insentifnya bagaimana berikutnya ya? Bagaimana kepuasan mereka terhadap pekerjaan mereka ya? Lalu bagaimana mereka apa namanya? Pelatihan, kalau kita mengadakan pelatihan, seberapa efektif pelatihan itu untuk mengembangkan minat dan bakat mereka atau mungkin kemampuan mereka, baik itu level teknis ataupun perencanaan. Lalu administrasi, produktivitas mereka, ya. Berikutnya terakhir adalah aksiden atau kejadian-kejadian yang mungkin terjadi gitu. Ya ini kaitannya dengan safety issue. Nah kalau kita berbicara safety issue, ya tentu saja tidak hanya safety secara fisik aja gitu ya, tapi mungkin safety secara psikologikal juga gitu. Apakah lingkungan kerja kita safety atau tidak secara psikologis? Lalu apa saja yang harus ada di Human Resource Analytics? Pertama itu adalah appraisal analitik. Jadi kalau kita membuat human resource analytic, pilih salah satu nih, bisa appraisal analitik, bisa employee reward, talent inventory dan lain sebagainya. Kalau misalnya Anda membuat appraisal analitik, maka yang terkait itu adalah Chief People Officer dan yang akan dikerjakan itu adalah mengkarakterisasi distribusi dari in-house talent. Jadi talent-talent dan kemampuan yang ada di setiap sumber daya manusia kita, and drill down to the causes of high performance, yang mengarah itu nanti kepada apa yang bisa membuat mereka bisa bisa menghasilkan kinerja yang tinggi, apa juga sebab-sebab yang membuat mereka bisa uh, terjadi penurunan kinerja gitu. Nah ini kan kaitannya dengan lingkungan kerja gitu mungkin ya dan lain sebagainya. Itu bisa dimasukkan ke appraisal analitik. Lalu berikutnya employee reward ya, reward atau dari untuk karyawan kita. Kalau kita membuat resource analytic, maka kita secara objektif bisa melakukan driven gitu ya, reward score. Jadi kita bisa memperingkat skor dari employee kita atau karyawan kita berdasarkan lokasi atau peran mereka ya, di mana reward itu tentunya kaitannya dengan nanti appraisal juga gitu. Dan mungkin bisa juga kaitannya dengan promosi pada level jabatan selanjutnya. Lalu di sini ada talent inventory. Talent inventory itu kaitannya dengan perekrutan ya. Jadi talent inventory itu adalah sejumlah inventory atau persediaan atau mungkin data yang kita butuhkan untuk bisa mengembangkan perusahaan kita. Contoh misalkan kita butuh orang yang menguasai tentang mesin, kita butuh orang yang menguasai tentang pergudangan gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan acuan untuk merekrut ya semua skill yang dibutuhkan pada existing employee kita ataupun mungkin kita melatihnya. Nah, ini kaitannya dengan segmen dari employee kita untuk memenuhi skill ya, bisa kita rekrut ataupun bisa kita latih. Lalu berikutnya involuntary attrition, ini bottom performers gitu ya. Jadi karyawan dengan produktivitas mungkin atau kinerja yang sangat rendah gitu ya, bottom performance atau the last decile of existing employees gitu ya, yang tidak bisa direkomendasikan karena mungkin mereka skillnya kurang gitu ya, atau mungkin setelah dilakukan pelatihan juga juga ternyata tidak ada dampaknya atau mungkin cenderung karyawan yang merugikan perusahaan. Itu juga bisa kita lihat involuntary attrition kita sebutnya ya. Lalu kalau kita berbicara engagement, maka itu kaitannya ada 4 ya, appraisal analytic yang harus kita kita bikin, employee reward, talent inventory dan involuntary attrition gitu ya. Apa guna dari human resource analytic ini? Guna dari human resource analytic ini adalah kita bisa merencanakan nanti beban kerja kita gitu. Jadi beban karyawan itu bisa direncanakan dengan human resource analytic gitu. Jadi contohnya kaitannya dengan operasi day by day-nya gitu ya, penjadwalan ya, employee hours gitu ya, skill atau semi skill yang kita taruh gitu ya, butuh pelatihan atau tidak gitu ya. Lalu mungkin tasnya sesuai atau pekerjaannya sesuai dengan karyawan tertentu, itu workforce planning dan lain sebagainya. Mungkin juga kaitannya dengan overtime, undertime gitu ya.
vacation planning gitu ya, liburan gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu attrition analysis kita juga bisa mengamati fenomena kenapa ketika terjadi employee turnover. Ini mungkin pernah saya sampaikan waktu mata kuliah pemodelan sistem. Kenapa terjadi employee turnover? Ini adalah major fenomena yang sering muncul pada setiap bisnis gitu ya, employee turnover gitu. Itu kita bisa amati gitu. Apakah mereka keluar dari perusahaan karena salary-nya kurang, atau mungkin tidak nyaman ya, atau mungkin psychological safety-nya kurang gitu ya, atau mungkin pekerjaannya terlalu over gitu ya. Itu kita bisa amati, itu disebut sebagai attrition analysis gitu ya. Nah, ini kita bisa tentukan juga loyalty mereka ya, level experience mereka ya, rata-rata salary mereka gitu ya, yang bisa mendrive ini ke attrition. Attrition itu adalah pengunduran diri ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dari situ ya, yang harus kita jawab itu adalah apa penyebab gitu ya, kaitannya per divisi dan per unit ya, berapa laju attrition atau pengunduran dirinya ya. Lalu cost-nya gitu ya, kalau misalkan terjadi attrition, kita rekrut karyawan kembali, cost-nya itu apakah besar atau tidak gitu ya. Nah, ini bisa nggak kita minimasi rehiring, karena kalau kita merekrut ulang karyawan itu tentu saja cost ya, ada training cost-nya juga gitu. Kalau kita ngerekrut karyawan itu tidak sekedar kita ngerekrut orangnya juga aja, tapi kita juga harus nge-trainingnya juga kan gitu ya. Bagaimana kita bisa mencegah attrition, pengunduran diri dengan training, job rotation itu bisa gitu ya. Pengunduran diri atau employee benefit program gitu. Ya. Attrition analysis ada beberapa fitur yang bisa ditaruh di dashboardnya. Yang pertama adalah voluntary termination rate, laju pemberhentian karyawannya ya, yang memang dia secara sukarela berhenti gitu ya. Itu bisa kita lihat di sini. New hire ya, berapa banyak laju perekrutannya, retention ya, pengunduran diri, ya, turnover by performance rating gitu ya. Kalau misalkan dia dia performanya bagus tapi mengundurkan diri, atau mungkin dia performanya kurang tapi mengundurkan diri ya. Departure cost ya, biaya pengunduran dirinya, rata-rata termination cost-nya, involuntary termination atau pemberhentian bukan kesukarelaan dia. Lalu terakhir kaitannya dengan cost untuk setiap perekrutan karyawan baru. Ya. Lalu berikutnya kaitannya dengan appraisal. Gitu ya. Appraisal ini penghargaan. Kita bisa review performance di masa lalunya, training dan pengembangannya, memperbaiki kinerja saat ini, promosi gitu ya, perencanaan karirnya, serta insentif dan reward. Ya, kalau kita berbicara appraisal atau mungkin promosi atau penghargaan buat karyawan, ada beberapa fitur analitik yang bisa kita taruh di dashboard kita. Itu adalah laju promosi gitu ya, upgrade rate ya, turnaround gitu ya, atau perpindahan karyawan, atau mungkin rata-rata kinerja ya, durasi promosinya, lalu laju promosinya ya, dan seterusnya gitu. Itu kita bisa taruh. Berikutnya reward management atau incentive design, ini kaitannya dengan seberapa uh, seberapa kinerja ya dari human resource manager itu bisa memberikan reward dan insentif gitu ya, kaitannya dengan economic dan social factor. Sebetulnya reward ini kan kita tidak mungkin kalau kita tidak ngasih reward untuk karyawan yang kinerjanya melebihi rata-rata gitu ya. Lalu talent management and engagement gitu ya. Engagement ini kaitannya dengan mengelola talent yang ada di perusahaan kita dan bagaimana engagement ya mereka bisa mengembangkannya. Kita bisa mengencourage mereka untuk bisa mengembangkan skillnya, sehingga nanti kaitannya dengan positif outcome perusahaannya, seperti contoh peningkatan kualitas produksi ya, produktivitas, attendance, kehadiran, inovasi, serta pengurangan turnover atau keluar masuk karyawan gitu. Nah, kalau kita kaitannya dengan engagement analysis, maka ada beberapa fitur kaitannya dengan employee commitment, employee engagement, employee retention, diversity of engagement gitu ya.
Apakah engagement itu hanya untuk orang-orang itu saja gitu ya, itu bisa overfit ya. Seberapa dalam engagementnya ya, pendekatan kita untuk bisa karyawan itu dekat dengan kita, duration ya. Lalu berikutnya untuk training and development ya, employee satisfaction with training ya. Apakah pekerjanya puas atau tidak dengan trainingnya ya. Lalu materi trainingnya ya, biaya trainingnya, jam trainingnya ya, kualitas, rasio staffnya ya, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya kaitannya dengan produktivitas dari training ini ya, untuk proses peningkatan produktivitas, mengukur produktivitas ya, contohnya berapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan gitu ya, dan outcome-nya itu seperti apa ya. Berikutnya kompensasi dan benefit planning ya. Kompensasi ini kaitannya dengan atraksi, motivating, and retaining employee gitu. Jadi ada kompensasi dan benefit ya yang bisa didapatkan oleh karyawan karena kita kan bekerja berurusan dengan manusia, tidak dengan robot gitu. Pasti ada hal-hal seperti ini. Lalu rekrutmen analytics ya, ini kaitannya dengan posisi baru ya, talentnya seperti apa ya, lalu biayanya, interviewnya seperti apa gitu ya, rata-rata waktu untuk pemenuhannya atau kapan mulai direkrut ya, lalu rasio aplikasinya gitu ya, persen keterterimaannya dan lain sebagainya. Manpower forecasting untuk perencanaan tenaga kerja ya, ya. Itu mungkin untuk human resource analytic gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya assign exercising ya. Jadi exercisingnya sama seperti pertemuan 4 dan 5 ini. Jadi pilih salah satu ya, satu dari customer analytics, satu dari supply chain analytics, satu dari human resource analytics, salah satunya saja. Mungkin di human resource Anda pengen pilih yang misalkan contohnya itu misalkan talent inventory, employee reward gitu ya. Cari datasetnya di Kaggle atau mungkin di internet dan lakukan pembuatan dashboard deskriptif analitiknya gitu ya. Itu tugasnya kalau misalkan supply chain analytic, misalkan Anda mau yang inventory itu boleh, inventory analitik ya. Harus ada apa saja sesuaikan dengan tujuan dari buku ini. Lalu nanti dibikin deskriptif analitiknya menggunakan menggunakan apa namanya? Power BI ya. Dan nanti bisa dikumpulkan gitu ya. Untuk UTS-nya, seperti yang saya sampaikan, nanti bentuknya take home test gitu ya. Jadi Anda tidak perlu datang ke kampus, akan saya unggah ke Google Classroom ini, ya. Akan saya unggah ke Google Classroom ini take home test-nya. Lalu nanti silakan dikerjakan gitu ya untuk take home test-nya. Itu mungkin untuk pertemuan kuliah saya hari ini. Ada pertanyaan? Baik, ini saya samain ya. Ini setelah UTS kan ya, Oktober 31. Ya, saya samain aja Oktober 31. 5 sampai, 6 sampai 7 deskriptif, analytics ya, human resource dan SCM. Oke, assignment-nya ada dua, membuat dashboard deskriptif ya. Jadi satu pilih satu bagian dari supply chain analytic, lalu buat dashboardnya dengan Power BI, lalu kedua pilih satu bagian untuk human resource ya, lalu buat dashboardnya dengan Power BI sama. Jadi tugasnya ada dua untuk yang bagian kedua ini. Kalau yang sebelumnya hanya customer analytics saja, kalau ini
Human Resource Analytics. Waktunya sama, 31 juga ya setelah UTS, dikumpulkan aja kaitannya dengan 67 ya. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita selesaikan. Ya, ada?